Saya nggak pulang seminggu teman-teman, orang tua saya tiba-tiba kakak saya bilang, "Lan, pulang Lan, kenapa? Papa meninggal." Wah, ya Allah beneran ya, lagi OPP? Nggak mungkin. Soalnya seminggu nggak ketemu sama orang tua saya nggak pulang ke rumah, saya ngontrak. Ya Allah, Papa masih bangun gak sih? Saya yakin banget pasti Bapak saya bangun, ternyata nggak bangun. Saya berjuang setahun 2 tahun. Orang tua saya seminggu, saya nggak pulang, tiba-tiba pas pulang diantarin ambulan. Akhirnya saya kuburin dan saya bilang ke Bapak, Galan janji Galan bakal menjadi anak yang berguna buat seluruh keluarga Galan. Awal! Meriah! Beri plus buat teman-teman semua, lebih meriah lagi. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan dulu, nama saya Galan Dandi Muhammad. Usia masih muda, masih di umur 20 tahun. Saya kuliah di salah satu universitas namanya UIN, jurusan Ilmu Quran semester 6. Teman-teman semua, saya ingin bercerita di awal. Waktu saya gabung di Melia, dulu saya gabung di umur 15 tahun. Masih imut-imutnya, betul ya? Ya, imut bopung lah, betul nggak? Gabung Melia, anak mantan Muhammadiyah 9 Jakarta, datang ke pertemuan diajak sahabat SMP. Namanya Haidar Alka. Diajak celana, make celana doski, tengahnya bolong, betul ya? Make sweater Muhammadiyah 9 sama make kupluk. Jam 9 malam diajak ke pertemuan bisnis Melia di Depok. Akhirnya setelah itu dijelasin, ya saya melihat benar-benar ya Allah ini bopung banget nih gue, betul ya? Tapi yang saya lihat bukan masalah bopungnya, yang saya lihat ini peluangnya bagus banget dan ini hasilnya gede. Akhirnya dari sekian banyak undangan, ada kurang lebih 10 orang dijelasin di home prospect, akhirnya saya doang yang join. Tapi saya nggak langsung join teman-teman, saya ditanya, "Lan, pengen gabung berapa paket?" Saya bilang, 7. Punya nggak? Enggak. Pengen berapa paket? 7. Punya nggak? Enggak. Dari mana solusinya? Saya gabung dari handphone, laptop, minjem, ngutang sana sini, akhirnya saya dapat bergabung dulu di angka 4 paket. Setelah itu yang saya tahu pokoknya udahlah, yang penting kita bertindak aja, kenalkan kawan dulu. Akhirnya saya kenalkan kawan everyday, nggak pernah berhenti. Pulang sekolah kenalin kawan, malamnya kenalin lagi, besoknya kenalin lagi, besoknya lagi kenalin lagi, nggak pernah berhenti. Ditolak. Pertama teman saya mau join pakai handphone, abis itu dia nggak join karena dia PHP. Berarti baru gabung di awal aja udah PHP, betul ya? Setelah itu akhirnya saya ngundang, ada yang join 1 orang. Dia join kurang lebih 1 paket. Saya dapat bonus 1 hari, besoknya dia langsung off. Tapi saya nggak berhenti berjuang karena saya tahu yang namanya sukses pasti merintis, betul ya? Akhirnya saya jalankan lagi serius. Bahkan ketika saya bertemu dengan training pertama, saya ada lomba tapak suci tingkat nasional. Saya sempatkan hadir training walau hanya setengah hari karena saya tahu ilmu itu sangat penting buat saya. Akhirnya setelah itu saya dapat ilmu, jalanin serius lagi. Pertama teman-teman, ketika saya mengajak teman SMA saya, nggak semua orang join. Bahkan kalau kalian tuh tahu, saya dulu di SMA ini anak yang fans. Setelah itu teman-teman, akhirnya satu teman saya yang tadinya mereka semua buntutin saya di belakang, ternyata dia jadi nggak ikut lagi ke saya. Hilanglah teman sahabat saya. Akhirnya saya jalanin serius, saya bodo amat pokoknya. Kenapa? Karena saya tahu yang namanya perjuangan pasti butuh proses, betul nggak? Akhirnya saya jalan serius. Pas 3 bulan 1 tahun di awal, saya nggak punya bonus juga. Satu angkatan saya menghina saya dan dia menjelekkan saya menjalankan Melia. Bisnis nggak jelas, bisnis haram tuh, MLM, pokoknya semuanya dikatain. Saya tetap jalanin. Akhirnya yang tadinya saya jadi anak baik-baik, tercemar nama saya jadi buruk. Tapi saya tahu, saya tetap berjuang. Bahkan ketika saya training kedua, saya di situ datang di hotel 678, pulang dari training hujan, naik motor Supra sama bertiga sama downline, betul ya? Odi Fadil, betul ya? Ini sahabat seperjuangan saya. Saya naik motor di depan hotel 678 kan ada kegang gitu ya, dan itu dia banjir. Akhirnya saya bilang, "Terobos nggak?" "Terobos lah, masa enggak?" Betul ya? Akhirnya saya terobos. Pas saya terobos, motornya akhirnya dorong dari hotel 678 sampai ke Kebayoran Lama. Akhirnya saya setelah SMA merintis lagi, punya bonus dikit-dikit, belum terlalu banyak bonusnya. Pas saya kuliah, saya nggak pulang seminggu teman-teman. Orang tua saya tiba-tiba kakak saya bilang, "Lan, pulang Lan, kenapa? Papa meninggal." Wah, langsung berubah, mata saya langsung berubah. Ya Allah beneran ya, lagi OPP. Pas saya pulang, saya nggak yakin kan, nggak percaya kan, wah nggak bohong nih, bohong. Nggak mungkin. Soalnya seminggu nggak ketemu sama orang tua saya nggak pulang ke rumah, saya ngontrak. Akhirnya pas saya datang ke rumah, saya melihat ayah lagi di Sukabumi dianterin sama ambulan. Datang ke rumah saya, pas saya lihat, ya Allah, Papa masih bangun gak sih? Pak, saya bangunin, Papa bangun. Saya yakin banget pasti Bapak saya bangun, ternyata gak bangun.
Di situ benar-benar titik tersedih saya, teman-teman. Saya berjuang setahun 2 tahun. Orang tua saya seminggu, saya nggak pulang, tiba-tiba pas pulang diantarin ambulan. Akhirnya saya kuburin dan saya bilang ke Papa, Galang janji Galang bakal menjadi anak yang berguna buat seluruh keluarga Galang. Akhirnya saya jalanin terus lagi Melia. Ternyata alhamdulillah saya bisa beli 1 unit mobil di usia saya yang umur 19 tahun. Artinya apa? Artinya bukan masalah mobil, teman-teman. Masalahnya adalah kalau kalian pengen sukses, lewati hambatan, tantangan, serta rintangan. Ditolak sabar, dikatain sabar, dihina sabar. Allah akan memberikan sesuatu, tidak akan pernah melebihi batas kemampuan umatnya. Dan sehari ini saya berdiri di usia saya yang 20 tahun dengan mobil Brio saya. Dan saya yakin banget next time, bukan hanya saya doang, kalau saya bisa, teman-teman lebih bisa daripada saya. Karena saya bukan makan batu, tapi saya makan nasi. Dan teman-teman pun makan nasi, betul? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?